Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah pada hari Minggu ini, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut. Puji Tuhan, kita diberi kesehatan dan kita bisa bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada setiap jemaat yang saat ini berada di rumah masing-masing untuk mengadakan kebaktian rumah tangga. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya akan membacakan beberapa pengumuman yang penting untuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, untuk kegiatan gereja dalam darurat wabah ini, kegiatan doa, renungan dan pokok doa akan diberitahukan. Kebaktian Minggu tanggal 19 April akan dilaksanakan pukul 7 secara streaming. Yang kedua, dimohon untuk Bapak Ibu jemaat semuanya akan bisa melaporkan kehadiran setelah acara kebaktian dan persembahan di rumah masing-masing secara online, bisa menghubungi Ibu Maria, atau juga persembahan juga bisa diberikan di gereja atau bisa dijemput. Baik, itu pengumuman yang kita bersama-sama harus ingat ya. Kemudian untuk persembahan kali ini akan diambil 2 kali. Yang pertama persembahan persepuluhan, yang kedua adalah untuk peduli kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita akan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mazmur 118 nomor 24 sampai 25. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Mari kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dengan satu pujian, mulia, sembah Raja mulia. Hormat
sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk semuanya. Dipuji, ditinggikan nama Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang peduli akan dosa-dosa kami, Allah yang mau turun ke dunia ini, mau mati bagi kami, menderita, dianiaya. Itu semua Tuhan untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Tuhan, kami tidak layak untuk menerima anugerah-Mu yang besar ini Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami, Engkau mau berkorban bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menderita, Engkau sudah mau berkorban, menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau sudah bangkit, mengalahkan maut, dan kuasa maut sudah dikalahkan, dan tidak bisa menguasai kami lagi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang hidup, karena tidak sia-sia iman kami Tuhan, ketika kami menyembah Allah yang hidup, yaitu Engkau sendiri, Yesus Kristus, yang sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Berbicaralah kepada kami Tuhan, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini juga sedang mengadakan kebaktian bersama-sama. Kiranya Tuhan, Kau akan memberkati mereka, Engkau melawat mereka, dan biarlah setiap kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan kami meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang menjadi kekuatan bagi kita. Kristus bangkitlah sudah. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya. Bumi surga sorak-sorak. Haleluya. Malaikat insan berdamai. Haleluya. Sambut Raja yang besar. Haleluya. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya. Kuasa dosa tak kalah. Haleluya. Kubur mana jayamu. Haleluya. Bangkit mana kuasa-Mu. Haleluya. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya. Kasih Allah tercurah. Haleluya. Bergedaplah karya-Mu. Haleluya. Pintu Firdaus terbuka. Haleluya. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 3 sampai 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Kita akan melanjutkan dengan satu pujian yang menguatkan hati kita bahwa mari kita akan melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Melayani lebih sungguh. Kita akan berikan persembahan dan persepuluhan kita. Persembahan pagi ini diambil 2 kali. Lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. karena Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Saya mohon Mas Immanuel akan memimpin dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu buat setiap kami, buat pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini adalah hari kemenangan yang Kau tunjukkan untuk kami Tuhan, oleh kebangkitan-Mu Tuhan dalam kematian. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dan kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu melalui persembahan dan persepuluhan kami Tuhan. Berkati setiap kami, berkati tangan-tangan yang memberi maupun belum memberi Tuhan, agar persembahan ini agar boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati Bapak Ibu dan keluarga, juga pekerja dan usaha yang dilakukan. Saatnya kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita akan memuji satu pujian, seperti yang Kau ingini. Dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh penghayatan kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana,
membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau bangkit, Engkau memberi hidup bagi kami, karena Engkau bukan Allah yang mati, tetapi Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersama pagi ini, setiap anak-anak-Mu ada di setiap rumah kami bisa beribadah bersama, kami merayakan akan kebangkitan-Mu, dan sungguh kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami ingin mendengar, belajar, dan melakukan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus, kami mohon pimpinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah saudara-saudara. Kita bersyukur karena hari ini kita merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda. Dan setiap saudara-saudara, mungkin anak-anak sudah sibuk, sudah rebus telur, sudah nyiapin perlengkapan untuk lomba lukis telur hari ini, dan semua orang sedang merayakan dengan cara yang berbeda. Saudara, kita bersyukur karena sekalipun kita tidak bisa bersama secara berjemaah, tetapi kita dapat menyembah Tuhan dan kehadiran Tuhan nyata di dalam kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Mari saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka kitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Satu Korintus pasal yang ke-15.
Nanti saudara bisa membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-58. Tapi sebagai awal saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk saudara dengan cepat. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Saudara-saudara, fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus selalu menjadi pokok persoalan yang sangat penting, yang krusial bagi kehidupan orang percaya. Banyak fakta yang membantah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Orang Saduki tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit karena mereka tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Orang-orang Romawi, tentara Romawi, bahkan mereka menyebarkan kabar bohong bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-murid Yesus. Dan kabar itu tersiar di antara orang-orang pada zaman itu. Dan sampai hari ini, saudara, banyak ilmuwan dengan penelitian arkeolog, dengan penelitian literatur, dan macam-macam mereka berusaha membuktikan, menyangkal tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada orang percaya, dan kabar ini dihembuskan terus sebagai dusta. Dan bahkan ada ajaran dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah bangkit karena dia tidak pernah mati. Saudara, banyak fakta yang beredar yang menjadi hoax bagi orang Kristen yang hari ini tersebar karena mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi saudara-saudara, Alkitab dengan jelas membantah semuanya itu. Alkitab berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Yesus menang atas maut. Mari saudara, kalau Anda perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 1, saudara mendapatkan bahwa seorang pinter, seorang yang ilmiah, seorang dokter namanya Lukas, dia melakukan penyelidikan yang luar biasa akan segala peristiwa yang terjadi pada masa itu. Dia meneliti seksama. Biasa seorang dokter dengan metodologi ilmiahnya, dia mencari tahu, dia tidak menerima semua berita dengan gampangnya. Dia melakukan penelitian, dia mencoba mengidentifikasikan masalahnya, dan Alkitab mencatat di dalam Injil Lukas dengan luar biasa bahwa dia melakukan penyelidikan yang secara seksama terhadap semua peristiwa yang terjadi di antara murid-murid Yesus. Dan kesimpulannya, saudara-saudara, bahwa segala peristiwa itu adalah benar. Dan tentu ini juga berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Mari saudara, yang pertama kita bisa merenungkan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Makna untuk kita, kuasa kebangkitannya, apakah masih relevan, masih terjadi untuk kita sampai hari ini. Yang pertama, mari kita perhatikan berfokus ayat yang ke-14 dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Saya baca untuk saudara-saudara. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kamu
kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kebangkitan kamu dan kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, kuasa kebangkitan Yesus masih terjadi sampai hari ini. Alkitab mengatakan akan sia-sia kepercayaanmu kalau Yesus tidak bangkit. Yang pertama, saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah pondasi bagi iman percaya Anda sampai hari ini. Dasar iman kita adalah bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak seperti tokoh-tokoh yang lain, dia tidak seperti tokoh-tokoh bangsa, dia tidak seperti tokoh-tokoh agama. Dia mati, tetapi dia adalah Allah yang bangkit. Dia bangkit dari antara kematian. Dia mengalahkan maut. Dan ini menjadikan pondasi bagi hidup saudara dan saya. Punya iman, punya kepercayaan. Sia-sia kepercayaan kita kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi juga Alkitab mengatakan ayat yang ke-16-17, juga sia-sia pengharapanmu, sia-sia imanmu, sia-sia kepercayaanmu kalau Yesus tidak bangkit. Ini yang akan menjadi dasar juga bagi kita untuk memberitakan bahwa Dia, Yesus, yang berkuasa bukan saja kepada hidup, tetapi juga atas dunia orang mati. Tidak ada satu kuasa pun, saudara-saudara, kalau orang sudah mati bangkit kembali. Tidak ada seorang pun. Memang pernah ada sebuah gereja waktu tokoh besarnya mati, mereka berdoa supaya terjadi kebangkitan atas diri seorang hamba Tuhan itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa punya kuasa membangkitkan orang mati, saudara-saudara. Tidak ada orang yang bisa memaksa Tuhan untuk mengerjakan itu kalau Tuhan tidak berdaulat. Tetapi ini membuktikan bahwa ada kuasa kehidupan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita. Itu yang membuat kita bisa menaruh iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, jangan ragu-ragu kalau Anda berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam segala sesuatu, berdoa. Jangan berdoa atau ngomong kepada bapak dan ibumu. Tetapi kamu punya Bapa di sorga. Kamu bisa berdoa kepada Yesus. Karena Dia Tuhan yang bisa engkau percayai. Dia bisa dipercaya. Karena Dia sudah bangkit. Implikasi yang kedua dalam bagian yang pertama ini bahwa dasar kebangkitan ini akan memberi kita kuat untuk kita memberitakan tentang kabar baik di dalam Yesus. Ini kebenaran, ini kesaksian yang dibangun di atas dasar kebangkitan Tuhan Yesus. Kabar baik disampaikan, tetapi juga disertai dengan fakta kemenangan bahwa Dia sudah bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu untuk menyampaikan kabar keselamatan pada orang lain. Karena Yesus bukan saja Dia rela mati untuk saudara dan saya, tetapi Dia juga Allah yang bangkit, Allah yang hidup untuk kehidupan saudara. Dia mengalahkan kematian, sengat maut sudah tidak berkuasa lagi. Tapi juga kuasa kebangkitannya bekerja dalam kehidupan kita, karena Dia memberikan dasar kepercayaan kita, dasar pengajaran kita kepada kita, bahwa kelak kita juga akan bangkit, mengalami kebangkitan tubuh sama seperti Dia, diubahkan tubuh kita, dikenakan tubuh yang tidak dapat binasa, yang berasal dari surga, diberikan pada saudara dan saya waktu kita dibangkitkan dari antara orang mati, untuk siap bertemu dengan Tuhan.
di awan-awan. Saudara, bukankah ini sebuah keindahan, prosesi yang indah, dan ini kuasa kebangkitannya yang kita alami, yang sudah bekerja, yang kita alami, dan kelak juga kita akan menikmatinya. Yang kedua, saudara-saudara, perhatikan ayat 33 dan 34. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudara, kuasa kebangkitannya juga bekerja dalam kehidupan kita. Untuk apa? Memberi kuasa kepada kita untuk kita bisa hidup di dalam komunitas. Kebangkitannya memberikan kuasa, kemampuan, otoritas kepada kita untuk kita bisa hidup bersama saudara-saudara. Ayat yang ke-30 mengatakan bahwa kuasanya bekerja diberikan pada kita supaya kita punya kuasa untuk hidup. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya terpuruk di dalam dosa. Dia tidak membiarkan Anda mati selama-lamanya dalam kehidupan mati yang kekal. Tetapi dia memberikan kuasa, dan kuasa itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ada kuasa untuk kita bisa menikmati nafas kehidupan. Tetapi juga kita supaya memperoleh kuasa, keintiman dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hubungan yang baik dengan Tuhan akan membangun hubungan yang horizontal, yang baik dengan sesama kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang mandiri secara pribadi, tetapi juga bisa hidup bersama, ditempatkan oleh Tuhan di dalam sebuah komunitas, supaya kita membangun persekutuan yang indah, dan sekaligus kita bisa bekerja bersama-sama. Saudara, ini yang diberikan oleh Tuhan. Kuasa kebangkitannya memberikan kuasa untuk saudara bukan saja hidup secara perseorangan, saudara merdeka, tetapi memberikan kuasa pada kita untuk bisa hidup di antara seorang terhadap yang lain. Ini sebuah persoalan yang penting, saudara-saudara. Sehingga ayat yang ke-33 mengatakan ada perkara yang praktis, bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Siapa yang kumpul dengan Anda, siapa yang selalu ada bersama-sama dengan saudara-saudara, sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa, caranya berpikir seperti apa, caranya mengolah perasaannya seperti apa, itu gambaran saudara-saudara. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada keluarga yang berkata begini ya, Pak, istrinya itu memang begini, padahal suaminya itu begini, suaminya itu baik. Saudara, sebenarnya suami dan istri itu sama saja. Sama saja. Kalau di antaranya satu itu baik, mesti di dalam pergaulannya, di dalam keluarga itu baik. Tapi kalau ada sesuatu yang cemar, yang buruk, yang salah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, Alkitab memberitahukan pada kita, ada kuasa yang sedang bekerja di antara persekutuan kita untuk bisa saling menasihati, saling membangun, supaya jika ada yang salah, harusnya kita bisa menegur, menasihati, dan mengampuni. Nah, ini yang perlu dikembangkan di dalam kehidupan komunitas kita, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita bergaul seorang terhadap yang lain. Bukan saja mengampuni, ya udah tak ampuni, tetapi perlu dinasehati.
Perlu setiap orang di dalam komunitas berjalan dengan benar, hidup dalam anugerah Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan. Mereka bisa saling mengampuni, saling rukun, karena ke tempat-tempat yang rukun itulah Alkitab mengatakan di sana berkat diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, ini berkat yang luar biasa. Implikasi yang kedua, saudara, bahwa di dalam kuasa kebangkitan ada pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3, bahwa kebangkitan Yesus memberikan satu pengharapan. Pengharapan yang indah, pengharapan yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Boleh jadi bukan hanya saudara saja yang menderita, bukan saja orang-orang yang sedang menderita, terpapar oleh virus corona, tetapi penderitaan itu memberikan kepada kita semua hikmat. Kita bisa bekerja karena kuasanya itu bekerja di dalam kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara-saudara. Jika maut saja dikalahkannya, berarti ada pengharapan bagi hidup kita. Ada pengharapan bagi masalah Anda dan saya. Ada harapan untuk hidup kita bebas, bukan saja dari masalah-masalah dunia, tetapi masalah yang esensial adalah bahaya dosa, masalah dosa dikalahkannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia memberikan tempat kepada kita yang mulia. Kelak kita ada dalam satu lokasi dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara, di dalam sorga. Ada dalam satu lokasi. Tidak penting di mana tempatnya surga itu, tetapi yang penting di mana Yesus berada, di situ saudara dan saya ada. Itulah pengharapan yang indah, saudara-saudara. Dalam dunia ini kita juga mengalami banyak kesulitan sekalipun, tetapi Dia memberikan pengharapan yang kekal. Kehadirannya nyata dalam kehidupan saudara-saudara. Bukan saja kelak nanti bertemu dengan Yesus di surga, tapi sepanjang kita berjalan hidup hari ini, jika anak-anak waktu Anda sekolah, jika pemuda-pemuda waktu Anda milih jodohmu, ya, waktu milih pacarmu, pemuda-pemuda waktu Anda sedang melamar pekerjaan, suami istri yang sedang mengalami pergumulan, pertengkaran, hubungan suami istri yang sedang ada dalam masalah, jurang yang sudah tidak bisa disambung lagi, orang tua yang melihat anak-anaknya memberontak kepada mereka, tidak peduli untuk orang tua, saudara-saudara, jangan putus harapan. Ada pengharapan yang indah. Kerjakan dengan tekun, karena Dia bukan Allah yang jauh, Dia Allah yang dekat. Dia menyertai kita. Dia ada di tempat yang sama dengan Anda. Jika Dia bersama dengan kita, pengharapan kita tidak sia-sia. Ayat yang ke-57, 58, saudara-saudara, Anda bisa membaca bersama dengan saya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kebangkitan Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Ada kemenangan. Ada kuasa untuk kita bisa menang. Bukan saja harapan-harapan yang indah diberikan oleh Tuhan pada kita, tetapi ada kenyataan Dia beri kepada kita sebagai bukti dari kemenangan. Perjuangan kita boleh panjang, tetapi endingnya saudara-saudara ada kemenangan. Kita menang dari kuasa dosa.
Saya percaya bahwa setiap kita hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Roh Kudus itu bicara kepada kita. Dia ada dalam hati kita. Waktu kita melakukan segala sesuatu, pasti dia ingatkan. Nah, belajarlah peka akan suara Tuhan. Belajarlah peka akan firman Tuhan yang sudah Anda simpan di dalam hati saudara. Di dalam loh hati saudara, batin saudara. Supaya dia juga berbicara, didengar oleh kita. Ada kemenangan, saudara-saudara. Jangan pura-pura nggak denger, ya. Yang sering terjadi itu, kalau kita, misalnya ya, kalau kita diingatkan oleh sesuatu yang salah, yang kita sedang diingatkan oleh Tuhan, salah itu. Biasanya kita kecilin suaranya, kayak radio itu ya, dikecilin. Jadi nggak kedengeran. Jadi waktu kita mengerjakan sesuatu, dan Roh Kudus ingatkan kepada kita, karena dia mengingatkan akan seluruh kebenaran, supaya kita memperoleh kemenangan, dan kuasa kebangkitannya terjadi dalam hidup kita. Tapi yang sering terjadi, kita kecilin volumenya. Ya, contoh anak-anak aja ya. Saya itu sudah tidak mencontek waktu SMP. Saya sudah tidak mencontek. Saya pernah mencontek. Jadi saya berdosa. Tapi waktu saya ngerti, saya bertobat, firman Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan bersaksi palsu, jangan berdusta, hormati Tuhan, dia ada di mana-mana, mata Tuhan melihat kita. Nah, itu sudah ditanam di dalam hati. Nah, tapi waktu sudah ditanam dalam hati, waktu kita dicobai untuk mencontek, untuk nurun temennya, dan Tuhan bicara di dalam hati kita, volumenya dikecilin. Jadi Tuhan seolah-olah tidak bersuara ya. Jangan mencuri, jangan berdusta. Saudara nggak dengar suaranya, karena volumenya Anda kecilin. Jadi kita tidak peroleh kemenangan, saudara-saudara. Tidak ada yang menang, karena kita tidak menggunakan kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Sudah percaya, tetapi kita tidak mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendeta Eko nggak senang bergosip. Kalau ada cerita, ya udah ditampung, didengerin. Tapi kalau ceritanya buruk, tidak bener, volumenya tak kecilin. Jadi meskipun orangnya ngotot cerita, tapi tidak kedengeran. Ya. Supaya kita tidak ada polusi, tidak tercemar, kita belajar untuk selektif. Kita memilih kabar-kabar yang benar. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang membawa kabar baik. Saudara-saudara, supaya kita menang. Karena kalau gosip itu, kalau digosok terus, tambah sip, kan begitu ya. Kita sering cenderung untuk senang mendengar yang buruk. Biasanya kalau yang jelek, kupingnya dibuka, volumenya digedein. Begitu. Tapi kalau Tuhan ngomong, saudara-saudara, hari ini kebaktian. Meskipun di rumah, pakai celana kolor nggak apa-apa. Tetapi persiapan dengan baik, menghadap pada Tuhan. Nah kalau yang baik, suaranya, volumenya digedein. Gedein. Supaya kedengeran. Supaya ada kemenangan. Kalau ada dalam perkumpulan, pergaulan kita buruk, Tuhan ingatkan, ini nggak bener, ini nggak bener. Volumenya digedein. Jangan waktu Tuhan berkata, ini tidak bener, volumenya dikecilin. Saudara tidak akan pernah memperoleh kemenangan. Kemenangan bukan saja sebuah hasil, saudara-saudara, tapi itu sebuah proses. Hasil usaha manusia, orang yang beriman, orang yang percaya sekalipun. Tetapi waktu kita bisa menikmati kemenangan itu di dalam Tuhan, Dia terus memberikan kemenangan pada kita. Karena Dia berperang di depan kita.
Firman Tuhan ada di depan kita. Sehingga kita bisa bersorak, dia hidup, dia bangkit. Itu yang menjadi jejak hidup bagi kita. Penerapannya saudara-saudara. Sudah 4 minggu ini ya kita beribadah secara virtual. Tidak bersama-sama dalam berjemaah di satu tempat. Banyak teman-teman berkata, Pak, kami rindu, saya kangen, kami sampai nangis. Pengen bersekutu. Wah, luar biasa itu. Mesti minggu-minggunya yang lalu, mesti orang ini aktif ke gereja. Ya kan? Aktif ke gereja. Karena rindu, kangen. Sampai sakit hati ini kalau tidak datang. Udah 4 minggu. Kapan peristiwa ini akan berakhir, Pak? Saudara-saudara, tapi ada pengharapan. Kelak, kalau tiba saatnya, kalau badai virus ini sudah berlalu, mari saudara-saudara persiapkan dengan sukacita. Rayakan akan kebangkitan Tuhan. Mari datang bersama-sama, persiapkan diri sebaik-baiknya. Ajak semua orang yang tidak biasa ke gereja, datang ke gereja. Bagi pendeta Eko ini kesempatan pengalaman juga. Gimana rasanya minggu pendeta tidak ke gereja? Ya. Gimana rasanya? Kesempatan juga menikmati sama. Oh ya, jadi nanti kalau pendeta-pendeta berkhotbah, oh saudara-saudara harus datang hari Minggu, jangan ibadah di rumah. Loh, dulu ibadah di rumah boleh, sekarang enggak. Gimana setelah semua berlalu? Semua ini sementara, saudara-saudara. Karena persekutuan Tuhan beri kepada kita untuk merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan secara berjemaah. Persiapkan diri Anda, antusias beribadah pada Tuhan. Tetapi yang kedua aplikasinya, saudara, kuasa kebangkitan Yesus juga. Biarlah itu nyata dalam kehidupan kita. Terlihat dalam hubungan Anda dan saya. Hubungan kita dipulihkan. Hubungan yang retak, hubungan yang patah dipulihkan. Dibangun kembali jembatannya. Jembatan dibangun dengan motivasi ampuni kesalahan mereka. Ampuni saja. Karena ini yang menjadi penghubung antara hubungan yang rusak dalam kehidupan kita. Keluarga-keluarga. Tidak ada yang mustahil dalam persoalan hidup Anda. Karena Tuhan mengerjakan kuasa kebangkitannya untuk kita sampai hari ini. Ada harapan yang indah dalam kehidupan keluarga kita. Ada keluarga yang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan itu juga yang bisa kita wujudkan di dalam persekutuan gereja kita. Biarlah dengan konteks hari ini, saudara, ini semakin membangun semangat kita untuk bersekutu. Saling mengasihi. Saling menasehati. Hidup di dalam kemenangan tanpa keputusasaan. Hidup dengan kemenangan tanpa kemalasan. Hidup dengan kemenangan tanpa tabiat yang buruk yang biasa dikerjakan. Menang atas dosa. Bagi orang-orang yang percaya karena kuasa kebangkitan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kematian dan kebangkitanmu itu ajaib bagi kami. Tidak ada seorang pun yang seperti Engkau. Tidak ada Allah satupun yang mengerjakan peristiwa yang dahsyat dan mengherankan bagi manusia yang berdosa. Dan biarlah kami menikmati kuasa kebangkitan Yesus sampai hari ini, bahkan sepanjang
hayat kami. Kami memperoleh keindahan dalam hubungan dengan Tuhan. Dan kami memperoleh sukacita saat kami membangun relasi seorang terhadap yang lain. Ajarlah kami mengalami kuasa kebangkitan untuk kami selalu menang terhadap pencobaan. Kami selalu menang terhadap dosa. Kami selalu menang atas keputusasaan. Kami selalu menang atas masalah hidup kami. Karena kuasa kebangkitan-Mu bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu untuk membangun persekutuan kami lebih hebat lagi. Lebih dalam lagi. Karena Tuhan yang hidup di dalam kami adalah Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu sudah menang atas maut dan bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami, hidup kami masing-masing menikmatinya. Karena kuasa kebangkitan-Mu bekerja. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama saudara dengan sukacita. Di rumah juga dengan sukacita. Silakan saudara bersama memuji Tuhan dengan pujian respon kita. Sebab Dia hidup. Mari dengan sukacita. Mari dengan senyuman. Mari menyapa seorang terhadap yang lain. Ya, mungkin tadi yang bangun tidur di rumah belum lihat wajah mamanya, anak-anak belum lihat wajah papanya. Silakan bersukacita karena Yesus hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Saya hidup. Ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mana Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti
berarti sebab dia Sekali lagi, hidup jadi berarti. hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak, Yesus hidup ya. 1, 2, 3. Yesus hidup. Mari kita akan bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau bangkit dari antara orang mati. Dan saat ini kami rindu bersyafaat untuk bangsa kami, untuk masyarakat global yang sedang menderita, yang sedang dicekam, kehidupannya terbatasi, tidak seperti kehidupan yang normal karena wabah corona. Kami mohon Tuhan berkatilah pemerintahan kami, tolonglah setiap mereka yang ada dari tingkat pusat sampai dengan yang terdekat dengan kami, RW, RT sekalipun, supaya Tuhan beri bijaksana, Tuhan berkati mereka, diberikan gagasan-gagasan untuk dapat preventif, untuk dapat mencegah, untuk dapat menolong kondisi bangsa kami, supaya penyebaran virus tidak semakin menyebar. Kami mohon Tuhan urapan-Mu atas mereka, berkatilah mereka, karena mereka dipilih oleh Tuhan menjadi wakil-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap para medis yang ada di garis depan, yang langsung bersentuhan dengan para pasien. Tuhan lindungilah mereka dengan segala keterbatasan instrumen yang mereka punya. Tetapi kami punya Allah yang kuat, Allah yang hebat, yang bisa memberikan hikmat, memberikan proteksi atas mereka, sehingga hadirat-Mu nyata, pertolongan-Mu atas mereka, mereka diberikan sukacita, sekalipun mereka letih, Tuhan berikan semangat, Tuhan pulihkan lagi tenaganya. Sekalipun ada stigma buruk dari masyarakat, kami mohon Tuhan, mereka adalah pahlawan untuk bangsa kami. Dan kami minta Bapa, Engkau akan berkati mereka, sehingga semakin banyak pasien yang mengalami kesembuhan karena kuasa Tuhan yang bekerja. Dan sementara setiap orang-orang, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang sudah terpapar virus dan meninggal, kami mohon penghiburan-Mu yang istimewa untuk mereka. Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau berkati semua kehidupan masyarakat Indonesia dan masyarakat global, supaya semua kebutuhan logistik dapat tercukupi sementara banyak tempat lockdown, banyak karantina wilayah, ada pembatasan sosial skala besar yang sedang berlangsung, dan setiap kota-kota sedang diproteksi. Kami mohon Tuhan, campur tangan Tuhan atas bangsa kami, dari 34 provinsi ini, dari kota sampai desa, bahkan yang di pelosok sekalipun, mereka menikmati kasih sayang Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu Tuhan menjadi harapan dan kemenangan bagi kami, untuk kami bisa bangkit dari keegoisan kami bisa bangkit untuk solider kepada orang lain. Kami bisa berbagi, kami bisa menunjukkan berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan pada kami, supaya orang lain juga menikmati berkat Tuhan melalui hidup kami. Biarlah persekutuan kami semakin kokoh, karena kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Keluarga kami mempunyai keintiman dengan Tuhan. Kasih kami di dalam keluarga kami berlipat kali ganda, karena Tuhan yang bekerja dan mengerjakan itu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syafaat kami Tuhan. Kami mohon setiap jemaat-Mu mendapat berkat-berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur padamu. Jemaat Tuhan, nikmatilah kuasa kebangkitannya, bawalah pulang kasih sayang dari Bapa di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit untuk kehidupanmu, dan Allah Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Dengarkanlah Dia, maka Dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepadamu, sehingga hidupmu mengalami berkat-berkatnya, kasih-Nya melimpah, sukacita terjadi,
kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kemanapun kau pergi. Engkau diberikan kesehatan. Anak-anakmu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan setiap tangan-tanganmu yang bekerja, rezeki mengalir, dan tanganmu diberikan keberhasilan dan keberuntungan. Dan saksikanlah pada orang lain apa yang sudah Bapamu perbuat dalam kehidupanmu, sehingga orang melihat perbuatan Bapamu yang ajaib, dan mereka juga menyembah Bapamu yang di surga. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah Paskah kami, di setiap rumah tangga kami, keluarga-keluarga kami menyembah Tuhan. Dan biarlah korban syukur dan puji-pujian kami naikkan, kami persembahkan untuk Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya hidup, ada hari esok, saatnya hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Selamat Paskah saudara-saudara. Selamat mengerjakan aktivitas lomba Paskah dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.